Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 18 Mei. Judul dari materi kita hari ini adalah tidak sama dalam pengaruh. Semua orang yang mendengar hal itu heran, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Dari kitab Kisah Para Rasul bab 9 ayat 21 sampai 23. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, pengaruh adalah hal yang aneh. Walaupun kita tahu bahwa kita bisa mempengaruhi banyak orang atau hampir semua orang, kita perlu mengenali level pengaruh kita. Untuk melihat hal itu, coba Anda perintahkan anjing teman Anda ketika Anda mengunjungi rumahnya. Anda mungkin tidak terlalu memikirkannya, tetapi secara insting Anda tahu bahwa Anda punya pengaruh yang besar terhadap beberapa orang. Dan juga Anda tidak punya pengaruh yang besar terhadap beberapa orang yang lain. Ada orang yang menganggap semua yang Anda katakan itu benar. Dan ada juga orang yang menanggapi kata-kata Anda dengan skeptis. Tetapi orang skeptis itu menyukai semua ide yang dikatakan oleh bos Anda atau kolega Anda. Itu artinya Anda punya pengaruh terhadap orang itu. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita belajar tentang pengaruh. Kita dengarkan sebagian kutipan kitab suci tadi tentang Saulus. Saulus yang kemudian kita kenal dengan nama Paulus adalah orang Yahudi terpandang, pandai, dan mendapat surat kuasa penuh dari para imam besar di Yerusalem untuk menangkap dan membawa pulang para pengikut Kristus. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik, dia disentuh Tuhan dan dia sungguh bertobat. Dia bukan saja menjadi pengikut Kristus, tetapi alat yang handal untuk menyebarkan kabar sukacita ke seluruh dunia. Diceritakan bahwa Paulus punya pengaruh yang luar biasa besarnya. Hampir semua orang yang dia temui setuju dengan apa yang disampaikannya, bertobat dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Paulus adalah contoh orang yang punya pengaruh yang besar. Kita semua punya pengaruh dan tingkat pengaruh kita berbeda-beda. Kita bisa melatihnya dan menjadi orang yang seperti Paulus, dapat mempengaruhi orang di jalan yang benar. Betul bahwa tidak semua orang mempunyai pengaruh yang sama. Masing-masing punya tingkat kekuatan pengaruh. Tetapi ingat, dengan latihan, dengan terus belajar, kita akan bisa mempunyai pengaruh yang besar juga kepada orang lain. Ingatlah, ada banyak orang yang bisa kita pengaruhi, tetapi juga ada banyak orang yang tidak bisa kita pengaruhi. Dan karena itu, kita perlu mengenali level pengaruh kita dan kita belajar dan berlatih dari level itu. Dan kita bisa belajar dan berlatih mulai dari level itu. Tetaplah rendah hati dan biarkan Tuhan bekerja dalam diri Anda agar Anda bisa mempengaruhi banyak orang ke jalan yang benar. Para kader, pertanyaan kita hari ini, orang mana yang bisa Anda pengaruhi dengan kuat dan orang mana yang belum bisa Anda pengaruhi dengan kuat? Selamat belajar dan berlatih setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.